Bisa nggak kakak ceritain sedikit awal pertemuannya kalian? Ya, dulu aku aku di dalam sebuah komunitas gitu ya. Kebetulan aku adalah kakak pembinanya di sebuah komunitas ini. Nah, kakak pembinanya waktu itu memang sudah umur ya. Saya udah sekitar 38 tahun waktu itu. Tetapi yang saya bina tuh sudah menikah. Waktu itu apa sih yang paling menarik dari satu sama lain yang akhirnya follow-follow, ketemu, and then decided untuk married? Nggak ada. Jadi waktu itu sebenarnya adalah begitu kita, saya lihat kan, ini siapa? Karena kan kita sama-sama kebetulan akun kita itu bukan. Halo semua, kembali lagi di Tanya Ahuy. Hari ini kita punya tamu istimewa nih. Betul sekali. Oke, silakan kita kenalin tamu istimewa kita adalah Kak Yosi dan Kak Asri. Halo. Hai semuanya. Oke. Boleh Kak Asri dan Kak Yosi boleh kenalin diri, mungkin namanya siapa dan latar belakang background pekerjaannya seperti apa. Silakan dari istriku. Asik. Aku dengan Asri. Hai Asri. Hai. Ya, Sosok trending ya. aku HR consultant dan ibu rumah tangga. Dengan bangga disebutkan ibu rumah tangga. Asik. Ya, Job. double job, iya. Bapak rumah tangga aja. Ya nggak dia? Bapak rumah tangga aja kan. Bapaknya di rumah dan jadi tangga. Oke, selamat hai guys semuanya. Salam kenal, saya dengan Yosi. Jadi saya aktivitasnya sebagai HR consultant dan juga sebagai bapak rumah tangga gitu ya. Tapi bener loh, itu peran yang paling buat gua bangga itu sebenarnya adalah jadi Bapak suami rumah dan tangga. bapak. Oh, bukan bapak rumah tangga aja. Iya, suami dan bapak. Suami dan Rumah bapak tangga. itu peran yang menyenangkan dan terhormat. Betul. Itu tidak bisa terjadi kalau tidak menikah, Kak. Ih, bener banget. Iya. Bisa nggak kakak ceritain sedikit awal pertemuannya kalian? Kira-kira, Iya. kira-kira ketemunya di mana Ya. gitu ya? Kalau kami tahu kami tidak bertanya. Makasih loh. Kita Iya, tanya. iya, betul, betul. Ya, ya. Dulu aku aku di dalam sebuah komunitas gitu ya. Kebetulan aku adalah kakak pembinanya di sebuah komunitas ini. Nah, kakak pembinanya waktu itu memang sudah umur ya. Saya udah sekitar 38 tahun waktu itu. Tetapi yang saya bina tuh sudah menikah. Gitu ceritanya. Nah, saya nggak punya jawaban ketika mereka mau bercerai waktu itu, karena I don't know apa itu menikah gitu ya. Saya belum pernah tahu lika-likunya seperti apa, dan akhirnya along the way saya cuma scroll Instagram gitu ya. Saya cuma scroll Instagram, terus kemudian ya karena nggak tahu gimana, itu ada di tengah-tengah search itu ada People you may seorang know. pria yang sedang mencium jenazah istrinya. Oh. Gitu. Terus saya juga wondering gitu, ini siapa ya gitu ya, siapa ya, dan saya juga nggak terlalu peduli juga, ini bukan artis juga soalnya gitu. Jadi I don't know gitu ya, saya bukan artis, tapi ada satu statementnya di Instagram itu bahwa beliau bilang bahwa buat teman-teman yang sedang struggling dengan kehidupan pernikahannya, seharusnya teman-teman seharusnya bisa tahu bahwa setiap pernikahan itu bisa dipertahankan sampai maut memisahkan. Wow. Gitu. Buat Nah, tisu. terus kemudian saya tinggal forward aja gitu Instagram itu ke Kok nyesek ya gue? ke couple yang sedang Mau bercerai. Iya, mau bercerai itu gitu, karena I don't have any answer gitu ya. Terus kemudian sejak saat itu mereka jadi realize, dan thanks God sampai hari ini mereka
good gitu ya, dan bertahan dan have a baby gitu. Yeay. Ya, Dan tetap melayani. dan tetap melayani juga gitu. Ya. Jadi betul-betul ketemunya di mana? Ketemunya adalah itulah pria yang mengposting dan itulah pria yang mencium jenazah almarhum istrinya adalah orang di sebelah kanan saya. Oh. Berarti sebelumnya belum pernah kenal, berarti bener-bener Belum. Saya nggak tahu. Iya, belum pernah kenal. Iya. Cuma kita pernah bertemu sebenarnya. Oh. Cuman iya. ya kita di dalam dunia yang berbeda aja. Iya, ternyata Bahwa aku udah menikah, sementara dia kan masih bersama dengan teman-teman komunitas yang heboh ya dan ramai. begitu waktu itu. Jadi karena saya dan saya juga nggak bersimpati atau mengucapkan kata simpati, oh turut berduka cita Kak gitu. Saya nggak tahu karena itu postingannya sudah lama gitu, dan saya cuma bilang bahwa thank Terima you, kasih, ya, ya thank thank you Kak for posting this. Udah begitu toh gitu, karena I don't know anything about this person. Tapi kemudian dia reply komen itu bahwa you're welcome gitu, senang bisa menginspirasi kalau nggak salah gitu. Terus Iya, bahasa-bahasa standar di komunitas pengajaran yang di dalamnya. Terima Iya. kasih sudah menginspirasi. nggak ada agenda juga waktu itu gitu. Tapi kemudian kita saling follow. Nah, itu bahayanya saling follow ya, gitu ya. Akhirnya terkuaklah gitu ya kehidupan saya tuh seperti apa gitu dengan teman-teman komunitas saya gitu kan. Terus Tapi dia aku reply itu after couple weeks ya. ya setelah beberapa lama juga. Iya, jadi bukan ya. Nggak langsung ya. Enggak. Jadi cukup panjang juga aku reply, dia juga karena kan aku in a grieving Ya. season, jadinya nggak like aku reply juga. Terus Jadi aku- itu posisi sudah berapa tahun dari kejadian? Ya, waktu itu beberapa bulan. Berapa bulan ya? Karena dia komen, kemudian beberapa bulan aku langsung komen juga bahwa oh ya thank you. Gitu dia Iya. gambarannya. Oke. Waktu itu apa sih yang paling menarik dari satu sama lain yang akhirnya follow-follow, ketemu, and then decided untuk married? Sampai married ya. Sampai Tadinya married sih nggak ya. kepikir untuk married sih. Iya. Awalnya. Karena kan awalnya dari sisi grieving kan, Iya. dari sisi grieving dan ya udah that's it gitu. Apakah Kak Yosi ngajak ketemu sama Kak Asri atau Kak Atau Asri kebalikan ya yang ngajak. ngajak gitu kan? Nggak ada. Jadi waktu itu sebenarnya adalah begitu kita, saya lihat kan, ini siapa? Karena kan kita sama-sama kebetulan akun kita itu bukan akun yang di private. Jadi begitu saya lihat ada komen, komennya nampaknya adalah standar dan juga nggak aneh-aneh. Maka kemudian saya lihat nih siapa orangnya, kan saya nggak kenal, gitu kan. Terus kemudian saya lihat dan kemudian menarik ya, ini untuk jadikan teman, gitu. Karena saat itu di grieving season saya, yang kepikiran buat saya adalah saya tidak membangun hubungan sama siapapun dulu. Jadi itu yang saya waktu itu putuskan dan doakan bahwa saya nggak mau dulu membangun hubungan, karena buat saya prinsipnya adalah saya harus punya mental yang sehat dulu untuk saya menata kehidupan saya bersama dengan anak-anak yang ditinggalkan sama almarhum. Jadi makanya waktu itu cuman kepikirannya adalah ya ada orang baik dan berteman, ya saya berteman aja sama siapapun. Jadi itu, jadi kemudian yang memang menarik adalah karena saya lihat ini adalah bakal jadi teman yang baik-baik saja gitu. Karena saya nggak, karena for information, saya tidak memfollow semua orang di sosial media. Saya memilih orang yang saya follow, dan saya juga memilih orang yang mau follow back. Saya nggak mau di dalam list saya tuh punya followers yang walaupun nggak banyak-banyak amat gitu ya, tapi saya tetap milih gitu. Nggak semua saya izinkan untuk follow saya. Iya. Gitu sih di sosial media. Pokoknya boleh follow tapi nggak mau follow back gitu ya. Nggak selalu aku follow back, nggak selalu aku follow Jadi back. jangan baper gitu kalau nggak di follow back gitu ya. Nggak, iya. Tapi siapalah saya ini gitu kan, dia nggak perlu dia apa-apain gitu. Jadi dia pribadi yang terbuka gitu ya, kelihatan banget di IG-nya. Nggak apa-apa ya, sebut sosial medianya. Ya. Kalau mau disebut juga boleh. Ya, di Instagramnya nampak menjadi pribadi yang terbuka, apa adanya, bukan ada apanya, kelihatan karena nggak selalu nampakin wajah yang manis dan rapi, Foto selfie foto gitu. selfie di mana. Perlu diedit dulu, ditacap gitu. Iya. Iya kan? Kebanyakan nggak. Jadi kebanyakan sama komunitas sih. Postingannya tuh postingannya kebanyakannya banyak komunitas. So I feel safe sebenarnya untuk bangun untuk pertemanan dengan
siapapun yang memang dia punya background yang jelas. Kan kebayang ya, kalau misalnya gua gitu terus habis itu orang langsung memfollow saya, ternyata dia punya background yang kurang baik gitu. Jadi wah ternyata Yosi temenan sama orang kurang baik. Itu tuh buatku enggak. Gitu. Makanya jadi aku lebih milih di sosial Iya. media. Oke. Gitu. Iya. Nah dia adalah satu orang yang baik yang kulihat. Makanya aku follow. Kalau nggak baik nggak akan terjadi sampai sekarang ya. Iya. Tapi belum ketahuan. Anyway, yang DM pertama tuh aku loh. Oh iya betul Iya, iya, saya iya. akui. Yang ya. direct message pertama adalah saya. Iya. Isinya apa boleh tahu nggak? Halo. Halo aja. Halo Asri. Halo Asri. Titik. Enggak dong. Kirain nanya sama titik. Halo Asri, Nunggu thank dijawab you. halo. Iya. Thank you sudah follow. Thank you sudah follow, thank you udah komen juga. Senang banget bisa kenalan sama kamu. Gitu. Iya. Kayaknya waktu gua follow dulu nggak kayak gitu deh. Kenapa gua waktu follow nggak kayak gitu ya? Yang mana tuh ya? Dirimu dari gen yang berbeda. Sekarang kan lucu ya, sekarang lucu dan unik. Maksudnya ada cowok dengan cowok saling komen-komenan gitu ya. Halo Niko, thank you banget ya. Cerita tentang bagaimana kamu bisnis dan segala macam itu luar biasa. Kayak gimana kan awkward ya bro. Janganlah. Iya, Ya, menarik. siapa tahu kan Iya, dulu iya, kan iya. masalahnya. Nah, kan kalau banyak kita pelayanan misalnya gitu. ini Kak, disuruh menggambarkan pasangan kakak, which is kakak menggambarkan Kak Asri seperti apa, Kak Asri menggambarkan Kak Yosi itu seperti apa? Satu kata. Satu kata, fun. Fun. Fun dan ya sebenarnya sih fun sama mandiri ya. Cuman kalau bilang fun sama mandiri lebih kuat diri. Mandirinya sebenarnya pada fun. Mungkin karena sudah dewasa Kak ketemunya. Enggak juga. Enggak Mungkin, juga mungkin. sih. Iya, bisa juga. Ya, I don't know. Tapi mandiri yang kelihatan. Oke. Ya, kalau kayak sih saya kalau persepsi pertama saya kali dulu ya, kalau pertanyaan sebelumnya Bapak-bapak. pertama kali dulu adalah saya di DM om-om. Jadi beda berapa tahun ya? Kalau di sisi 3 tahun doang. Iya. tahun ya. Tapi tuh 3 tahun tapi itu om maksudnya. Om yang nge-DM tanda-tanda. enggak, karena dulu kan aku masih single gitu ya, Wih. rasanya masih muda gitu, walaupun waktu itu Wih. masih udah 37 tahun gitu. Omnya udah Iya, karena Jadi- sudah jadi- punya jadi- anak 2 gitu ya. Jadi kesannya, waduh ada om-om nih DM aku nih Iya, gimana? What should I do gitu? How to respond Tapi gitu ya? kebanyakan kakak Iya, langsung. sebenarnya kakak. Iya. Why? Karena ternyata Ternyata. banyak kebetulan gitu loh dalam proses perkenalan kami. Kebetulan, kok ternyata satu gereja ya? Gitu. Terus, kok dia kenal sama teman-teman Circle komunitas kamu. saya yang saya juga pergi bareng. Tapi Iya, saya iya. nggak tahu siapa dia gitu. Itu Saya membuatku nggak juga tahu. aman untuk saling memfollow karena ternyata circleku ada di circle-nya dia. Kita ada crossingan circle. Iya, jadi circleku juga ada di Circle circle pergaulan dia maksudnya gitu. ya, Iya. pertemanan. Ya, oke gitu. Berarti dia memang aku juga cukup confidence untuk merespon gitu. Oke. Nah, Jadi kalau ditanya juga apa satu kata waktu itu ya oke, waktu itu aku merasa dia om gitu. Kalau sekarang masih Kalau om. sekarang aku merasa dia Makin sebelum memutuskan menikah lah ya, Iya, iya. mulai kenal dekat, aku memang merasa dia itu pribadi yang alive ya, gitu ya. Jadi bukan yang majalah Alive Kak. majalah alive, Majalah Alive. ya pada zamannya. Pada zaman Iya pada zamannya. Jadi dia selalu kayak bring membawa kehidupan lah setiap kali Joy di mana. bringer. Joy bringer, alive lah orang ini betul-betul. Alive. Iya, jangan dangdut dong. Oh, iya. Suara saya lagi gini jadi ngerok. Terlalu banyak ngerok. Oke, nah kita masuk ke segmen berikutnya yang kedua, bahas soal ekspektasi versus realita dalam Ini. pernikahan. Jadi berapa segmen hari ini? Banyak Kak. Banyak. Tenang aja, Luar tenang. biasa. Wah. Jadi Kak, kalau misalnya di dalam tujuan pernikahan itu kan menggali proses penyesuaian dan realita hidup berdua. Iya, iya. Nah, mungkin kan awal-awal dari kakak menikah, ekspektasi terbesar kakak terhadap pernikahan itu seperti apa? Dari mana dulu nih? Aku apa Kak Sri? Bebas? Jadi kakak Aku dulu ya. boleh. Ya. Jadi saat itu adalah kenapa kami memutuskan akhirnya melangkah dalam pernikahan. Karena itu juga
bukan urusan soal kami saja gitu. Karena kita ini kan hubungannya sangat unik, spesial, beda gitu sama yang lainnya. Jadi saat itu tuh kalau diomongin bahwa apakah butuh restu, ini hal yang nggak semua orang tuh kita ngadepin hal yang sama seperti kami berdua. Karena saya udah ada anak 2, kan case-nya bahwa saya cerai mati kan. Jadi saat itu adalah bahwa ada ekspektasi anak-anak juga yang saya harus sebagai papanya itu terakomodir, walaupun I know nggak mungkin bisa diakomodir oleh satu orang yang akan memenuhi semua ekspektasi itu. Jadi termasuk bahwa kita mau menikahnya kapan, itu pun kami sangat berhati-hati. Kami menimbang dengan berhikmat dan berdoa benar-benar saat itu kapan kami harus menikah dan seterusnya. Karena di awal jelas banget bahwa kami sendiri seakan-akan saat itu merasa ini kayaknya nggak bakal bisa jalan. Betul ya? Karena kami ada di dalam lingkungan yang mungkin orang akan berpendapat dan berpikiran, oh dia menikah lagi ya? Kok lu ternyata yang lu bilang cinta yang kuat, ternyata setelah istri lu meninggal, lu kawin lagi. Mana cinta yang kuat yang lu bilang? It's not easy for me. Not easy for me. Dia nggak pada motif khusus Dia juga. nggak pada motif khusus. Nah, itu dari angle-nya Kak Asri. Orang, kita sama-sama sepakat bahwa gimana ya omongan orang. Lu single, lu mau nyari apa dari Yosi? Aku nyari yang single, lu mau nyari apa? Kenapa lu nggak cari yang sama-sama, maaf, widow, the same widow, bahwa ya udah gitu. Jadi kami adalah memang di awal addressing ekspektasi masing-masing. Salah satunya adalah soal anak-anak, bahwa kan Kak Asri akan masuk dalam keluarga kami gitu. Apakah anak-anak juga bisa cocok dan menerima dengan Kak Asri? Karena aku saat itu kita hubungannya bukan cuma antara dua. Kalau kalian berdua dulu adalah kalian berdua gitu ya, dan keluarga besar. Ini kami berdua, anak-anak, keluargaku, keluarganya dia, dan keluarga mantan keluargaku dulu. Complicated buat kami, not easy. Tapi bagaimana akhirnya? Tapi ujungnya kami sepakat. Yang penting adalah gimana anak-anak. Apakah anak-anak juga bisa menerima kami berdua? Dan I thank God, Kak Asri mau terus berproses juga di poin itu. Kalau saya back to the days, dia banyak berkorban. Betul tisu. Dia banyak berkorban. Karena nggak gampang untuk dia posisinya bisa diterima dengan anak-anak. Ya kalau dia lebih free. Dia lebih free. Jadi makanya saat itu adalah bagaimana ekspektasi anak-anak bisa sedikit banyak bisa diakomodir oleh hubungan kami berdua. Karena anak-anak saat itu masih remaja, belum sebesar yang sekarang ya. Saat itu mereka masih teenagers. Bahkan ada SD. Belum menuju ke SMP. Jadi not easy buat mereka juga. Gitu. Ya. Kalau kami berdua sih gampang connect-nya, terus terang. Tapi mengkonekkan kami berdua dalam kehidupan keluarga kami masing-masing dan circle kami masing-masing, that's the challenge. I remember the days bahwa ada orang yang komentarin waktu aku mulai dekat sama kamu ya, gitu, bahwa lu yakin lu mau hubungan sama widow gitu, sama aku Duda, sama Duda gitu. Dari circle-nya dari ya pasti Kak Asri dong, ya kan? Lu yakin lu sama Duda? Lu yakin sama kesehatannya dia? Lu yakin sama keluarganya dia? Dan sekarang. Ya. Jadi kalau boleh di recap bahwa Kak Yosi struggling dengan circle-nya. Ya, because they really love this family gitu, Kak Yosi dan anak-anak. Pastinya karena caring ya. Mereka a lot of
banyak pertimbangan, banyak ketakutan, dan ini siapa gitu ya. Nah, aku pun struggling dengan circleku, keluargaku, teman-temanku gitu. Karena mereka tahu aku kan juga punya masa lalu, di mana masa laluku juga nggak mudah gitu. Dan circleku merasa bahwa harusnya kamu mendapatkan sebuah kebahagiaan dalam pernikahan, bukan nambah masalah lagi gitu. Iya. Gitu. Bukan, boleh nggak sih? Yang normal-normal aja. Yang normal-normal aja hidupnya gitu. Situ sampai mereka komplain gitu. Mereka sampai berusaha, walaupun mereka tahu bahwa Kak Yosi orang baik gitu, tapi mereka tetap merasa bahwa Asri, you deserve more. You deserve to be better. You deserve to be happy gitu ya. A lot of sacrifice in your past, and then you ya itulah. Ini lu masuk masa nikah langsung tiba-tiba ada anak yang mereka tuh karena sayang aku, itu saja. Jadi circle-nya Kak Yosi merasa karena mereka sayang sama Kak Yosi dan anak-anak, dan circle-ku merasa karena sayang sama aku, jadi begitulah gitu. Kami bagaimana ya caranya supaya itu struggle kita berdua ya gitu, bagaimana ya ekspektasi masing-masing. Ya, apa mau kawin lari aja gitu. Ya nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Tapi kan di dalam circle itu kan tadi kan bilang ada yang singgungan itu antara yang sama-sama kenal Kak Yosi. Jadi mereka ada dari yang sama-sama kenal nih, ada yang membela ke salah satu atau ada yang mendukung mungkin? Yang mendukung adalah mereka yang dewasa. Yang bisa punya helikopter view bahwa tetap ada kebaikan dalam kesepakatan. Nah, tapi kalau mereka yang justru belum pernah menikah juga, terus juga merasa bahwa tidak baik menikah dengan ada motif gitu, ada ketakutan bahwa ini, kamu mencari istri baru ya, nanti ngambil ini loh hak-haknya atau gitu. Komentar netizen hak waris dan seterusnya. Itu jadi bahan. Itu wow gitu. Aku harus menghadapi itu semua, dan dia juga harus menghadapi itu tadi circleku, keluarga besar lah ya, bukan keluarga inti. Justru keluarga inti itu puji Tuhan malah support gitu. Justru itu sih yang di luar dari keluarga inti malah ya. Ya, yang keluar dari keluarga inti justru berarti yang banyak nggak support dong, berarti dari komunitas itu banyak nggak support. Pada waktu itu ada bisa beberapa. Tapi kalau dari anaknya Kak Yosi langsung terima dari awal atau prosesnya itu panjang? Pak, boleh nggak Pak, kita nggak usah ngomongin Kak Aci ya, nggak usah ngomongin Kak Aci ya. Panjang juga itu prosesnya. Panjang. Ya kayak terus aku menarik juga bahwa kayak kakak gitu ya, kita juga mengingatkan bahwa jangan yang ini loh Pak, kalau dekat-dekat jangan yang terlalu muda gitu ya, yang jadi jangan om juga jadinya. terlalu jauh dia nggak mau juga kalau misalnya terlalu dekat terlalu dekat sama dianya gitu, dia nggak mau kayak gitu. Actually bahwa kami memutuskan menikah, sebenarnya kami memutuskan menikah sebenarnya tahun 2020. Tapi akhirnya kita majuin. Itu juga by the grace of God, dan juga oleh karena anak-anak. Permintaan anak-anak. Anak-anak mereka bilang bahwa 2019 mereka pengen Christmas ini, that's the last Christmas yang kita mulai Christmas ini adalah Christmas yang kita sudah ada bubun. Gitu. Mereka panggil aku Bunda kan. Bunda. Oke. Jadi kalau pertentangan di awal memang pertentangan, gitu. Terutama anak yang kedua ya, karena sama-sama perempuan gitu, merasa papahnya diambil gitu. Jadi sinisme, nyinyirisme itu keluarlah semua gitu. Keluar semua gitu. Ya. Itu juga kami juga wait and see, dan kami juga mau percaya prosesnya Tuhan juga gitu ya, bagaimana, karena nggak bisa di make up. Maksudnya nggak bisa di make up juga gitu, bagaimana membaik-baikin kayak di film-film sinetron, membaik-baikin gitu ya, nggak bisa kok gitu.
dia punya Nggak suka ya nggak suka. nggak suka gitu. ya nggak Iya. suka gitu ya. Terus kemudian Kebanyakan anak SD gitu kan. iya gitu dan ya memang saya di posisi yang memang kalah gitu karena saya outsider. Mereka lah keluarga intinya dari Kayoshi. Hidup tidak sesuai drama yang di TV. Iya, Nah. sesuai dengan FTV. Kapan pertama kan udah menikah 2019 ya, and then masuk season pernikahan. Kapan pertama kali kalian sadar kalau pernikahan itu tidak semudah yang dipikirkan? Gitu? Oh, sebelum kami menikah juga udah mikirin. Iya, soalnya banyak Banyak masalah. masalah. Oke. Jadi akhirnya sebenarnya kalau ditanya setelah kita menikah itu udah banyak masalah. Emang cari banyak masalah memang gitu. Jadi menikah untuk cari masalah. Coba-coba Sudah sadar, Iya. sudah sadar bahwa ada konsekuensi. banyak banget masalahnya Konsekuensi yang gitu. Iya. dihadapi ketika ngambil keputusan itu. Jadi Iya, betul banget. Jadi kami tuh udah sadar bahwa itu memang banyak masalah yang mengikuti kami gitu. Oke. Bahkan sebelumnya. Oke. Bagaimana cara kalian menghadapi perbedaan cara pandang atau karakter satu sama lain? Mungkin Dari angle- PR-nya di saya ya, karena kembali saya tuh belum pernah menikah juga. Terus kemudian saya bertemu Kak Yosi di level dimana sepertinya saya nggak perlu butuh pasangan juga gitu waktu itu. Mandiri. Karena udah mandiri gitu lah, udah punya semuanya, punya circle yang memang solid juga, yang kalau saya tiba-tiba di rumah sakit udah ada yang nolong lah intinya begitu. Jadi terus akhirnya saya menikah dan ada beban baru gitu. Yang tadinya saya punya opini saya sendiri, saya harus bisa mendengar opini dari orang lain, Kayoshi gitu. Nah, itu konflik jadinya, gitu, konflik dan itu terjadi sejak kapan? Sejak mungkin beberapa bulan setelah menikah itu sudah terjadi ya, begitu. Dan terjadinya juga jadinya karena itu tadi, core masalahnya adalah bukan mungkin lagi, confirm. Saya terlalu mandiri, Iya, itu saya terlalu Orang mandiri tidak baik juga berarti. iya betul, saya punya ego, punya kemandirian. Jadi kalau kamu nggak suka dengan cara saya, oke, fine, bye. I go home, I can drive. It happens. Gitu beberapa kali. Iya, menarik Kenapa? karena kami contoh pasangan yang dia sudah penuh. Aku juga penuh denganku sendiri. Jadi menurutku sih pada saat ketemu penuh dengan penuh itu juga potensi sih, punya potensi problem. Iya. Karena kalau begitu merasa penuh dengan, ya sudah. Kalau lu nggak mau, ya udah gue nggak mau. Karena nggak merasa, ya udah. Dia datang masuk ke keluargaku bahwa dia sudah punya kehidupan, punya aset, punya apa yang dia butuhkan. Jadi pekerjaan, investasi, dia udah punya sendiri. Nah, jadi dia bukan lagi mau mencari-cari, semoga dengan gue menikah, hidup gue lebih baik. Bukan. Ini ibadah. Oh, ibadah. Bukan, aku juga sama. Aku juga. Jadi kita tuh mau nikah mau ngapain sebenarnya? Jadi mau ngapain nikah? Nah, ini mau pakai spiritual atau apa? Jawabannya. Bebas saja. Karena tidak baik jika kita tuh seorang diri saja. Ya. Kita butuh untuk kita benar-benar itu melanjutkan perbuatan baik yang sudah direncanakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tuh butuh loh orang yang benar-benar berjalan bersama. Bukan bicara ngomong support each other, tapi kita mau jalan bareng gitu. Dan kita harus tahu benar-benar orangnya siapa. Ya. Gitu. Nah kami kenalan dulu makanya baru. Berproses Kita nggak dulu. pernah sebut pacaran. Jadi nggak pernah ngomong Kita nggak pernah jadian. sebut soal pacar. Tiba-tiba langsung. Kami benar-benar berkomitmen untuk menjajaki dan berkenalan. Iya. Jadi Dan kami ini tahu nggak sebut- resiko-resikonya. tahu resiko-resiko menghitung. Terus berkonflik sebelum Kalau tanya kapan kita jadian, nggak ada jadian. Emang ada jadian? Nggak ada. nggak ada. Tanggal nikah aja. Tanggal ada ya. Tanggal nikah doang. Yang Nggak penting datang harus aja. diingat itu tanggal nikah. Oh iya. Kok tanggal jadian nggak ada. Karena kami cuma perkenalan, penjajakan. Ya, Akhirnya, trial dan Kemudian udah. bagaimana ketika meledak, kalau emosi itu ya dicoba sebelum menikah kita sudah Coba berantem. memang bukan coba ya memang ada karena itu tadi karena Iya. saya
saya merasa hidup sendiri oke loh. Ini kenapa tiba-tiba kamu ngomelin saya ya gitu ya? Kenapa tiba-tiba kamu ngatur hidup. Iya, ngatur Masih hidup masuk gitu ke- ya. Iya. Seperti itu. Ngomentar pola makan, Komentar pola makan, komentar Apaan sih? apa gitu ya? Kenapa gitu? Oke. Apakah dalam kehidupan pernikahan kakak tuh pernah ada nggak nyambung? Oh banyak. Sampai sekarang juga nggak nyambung ya. Dan gimana cara ngatasinnya? Iya loh. Banyak nggak nyambung gitu ya. Ya karena pada dasarnya kembali lagi kami berdua itu kan dari background yang berbeda dengan journey yang berbeda. Pribadinya juga memang berbeda. Pribadinya juga berbeda. Walaupun sama-sama dominan ya. Kan ini talk aktif dua-duanya. Bayangkan kalau lagi berantem. Ribut dong. Wah, iya, talk aktif gitu ya. Tapi aku tahu Iya. apa yang kamu pikirkan. Iya. Kan sama soalnya. Jadi karena kan kita punya karakteristik kepribadian yang mirip. Iya. Jadi I know yang lu pikirin. Gue tahu tuh. Iya, Gitu. begitu. Jadi makanya lebih tahu lah. Oh iya, nih. Iya. Jadi Dia lagi pundung, lagi kesel nih. gitu. Jadi dia itu adalah cerminan saya. Saya tuh adalah cerminannya dia. Gitu Jadi ya. gampang berantemnya kita Jadi ya. Jadi gampang berantemnya. Gampang berantem. Gampang berantemnya Gampang gitu, banget gampang berantemnya. konfliknya. Di awal-awal pernikahan sama ya Iya, sepertinya, iya. sama dengan yang pasangan-pasangan lain. Ya itu dia. Kita sedang kayak ibarat kita mau berenang menyusuri lautan luas gitu Iya. ya. Kita lagi kelelep dulu nih di Iya. air gitu. Di awal-awal itu betul konflik. Jadi konflik nggak nyambung. Nggak nyambung. Kenapa kamu berpikir begitu ya Iya. gitu. Terus kenapa kamu keluarin statement itu ya? Iya. Karena jadi kita nggak selalu- mengeluarkan statement. satu kata salah gitu ya. Menurutku, nah kata-kata misalnya contoh, menurutku harusnya yang tadi itu nggak perlu gitu ya gini-gini. Loh itu kan menurutmu. Iya. Gitu. Jadi Dia punya POV-nya masing-masing. Dia satu punya kata, POV-nya sendiri. satu kata aja bisa jadi ribut karena ya berarti jangan menurutmu dong, harusnya menurut kita. Jadi ini ceritanya bukan jadi masalah, tapi karena salah bicara, jadi mengkoreksi. Salah bahasa aja bisa menjadi masalah. Betul. Oh iya dong. Iya, salah bahasa. Benar banget. Penting. Nah, betul. Penting. Nah, gitu kan? Penting. Pemilihan kalimat Karena berarti kita ya. sama-sama cerdas. Karena orang-orang yang bisa berbicara depan umum biasanya punya Enggak. kata-kata yang banyak ini. Gitu, bukan gitu. Oh, saya juga. Dia kan dia terbiasa berbicara di depan kosakata yang banyak kosakata sebagai- yang banyak apalagi Ya, ini guru kan. anak yang kan di sekolah Iya. minggu punya banyak kosakata. Ya kebetulan, ya lagi-lagi kok ya kebetulan kami sama-sama HR gitu loh. Oh ya ketemunya sama-sama HR, sama-sama berhadapan dengan manusia dengan karakter yang berbeda-beda. Nah kebetulan karakternya ketemunya yang sama. Kalau kita gitu. kalau kita ingat sama-sama belajar di kelas salah satu komunitas bahwa kesamaan itu menjadi sebuah kekuatan, tapi di saat yang bersamaan itu menjadi potensi kelemahan. Iya. Kalau kita belajar sama-sama ya, Iya. ingat di salah satu kelas itu, kalau kita sama itu sebuah kekuatan, tapi di saat yang bersamaan adalah sebuah kelemahan. Iya. Tapi random nanya aja nih, random nanya aja ya. Karena biasanya orang SR itu kan biasanya suka ngetes. Nah terus, Apakah sebelum ini dites dulu kepribadiannya deh? Oh, Kayaknya sama- suruh tertulis iya, atau iya. You Kan did, sebelum- we did it, we Iya, did it. semua tes yang saya nggak tahu apa aja ya, ada Oh, tes iya, apa iya. aja. Apa semuanya itu sampai dites sampai Ada. segitu? We did Kalau it. teman saya ada yang ngetes tuh, actually. Iya, iya. kita Because, tes. Kak, saya nggak tahu. Iya toh, dia ini seperti apa? Saya harus gali dong. Iya. Harus mengerti dia dong, menggali. Nah, karena ada metode ilmiahnya, Dipakai why we sama not dia. using it? Gitu, why Jadi we not nggak using main it? perasaannya. Nggak main perasaan Nggak main juga. kira-kira ya. Kira-kira Iya, dong, kan ada begitu. alatnya dipakai atuh. Pakai. Iya, Pakai alatnya. betul. Untung Terus saya nggak melakukan itu ya ke dia. Iya. Itu pertanyaan, itu menurut saya pengakuan. Untung dia nggak tes saya. Bersyukur berarti ya. Untung kamu. Untung nggak dites loh. Kalau alat tes itu bikin pusing kepala kadang-kadang ngisi. Oke. Tapi kalian tuh memang pasangan yang luar biasa, kompak banget. Thank you. Ngerjain ini podcast luar biasa, keren banget. Thank you. Oke, jadi gimana kalian mulai bertemu saat ini? Kenapa jadi nanya balik? Ini bukan segmennya nih. Oh, salah. Salah. Nanti Iya, kita iya. akan jawab itu di segmen Oke, lain. kamu masuk ke segmen ketiga. Oke, yuk kita lanjut ke segmen berikutnya nih. Oke. Acceptance itu dalam pernikahan itu untuk kalian tuh maknanya seberapa besar sih?
penerimaan satu sama lain tuh seberapa penting sih dalam sebuah pernikahan? Ya, kalau soal penerimaan, dialah ahlinya. Nerima apa? Nerima dekat. Menerima. Bagaimana konsep soal penerimaan? Dia yang paling belajar. Aku belajar dari dia. Asri itu luar biasa Asri, penerimaan. penerimaannya bagaimana? Walaupun aku juga ada sih, tapi dia lebih banyak. Kalau mau di-compare. Ya pasti ya berdasarkan cerita kami ya, pasti semua perempuan menginginkan pernikahan yang normal, single ketemu dengan single dan kita berjuang bersama gitu. Nah tapi ini kenapa harus ketemu sama yang sudah duda dan dia sangat-sangat mencintai almarhum istrinya, begitu kan? Dan ya memang tidak bisa melupakan, dia sampaikan bahwa dia sangat kehilangan, sangat terluka di depan saya, maksudnya sharing sama saya gitu ya, terus menangis bersama dengan saya karena dia begitu sangat terluka dan kehilangan. Terus kemudian Kan teman, gak ada motif ya? iya begitu gitu, cuma kan dari situ kan saya juga punya perasaan ya. Iya. Gitu kan. Terus kemudian tiba-tiba kalau pernikahan normal kan kita punya anak bersama dan memulai dari baby bersama, menabung bersama begitu kan. Nah ini udah dalam bentuk teenage gitu ya, dan saya harus catch up banyak hal untuk bisa jadi parents gitu, mendadak jadi parents gitu. Jadi ini apa sih Tuhan gitu kan ya? Kalau saya boleh berteriak pada saat itu, dan I did gitu ya. Why me? Gitu ya. Why me gitu? Why me gitu? Tetap bertanya why me gitu. Why Tetap, me? ya. Itu. Tapi kembali lagi bicara soal acceptance adalah Terus Tuhan bilangnya apa? Why not? akhirnya why not gitu. Akhirnya why not? Sabar ya. Why me? Why not? Tapi dengan why not itu menyambung, ini ada pertanyaan menarik nih, karena udah terlanjur Oh, iya, oke, diomongin. why not? Tapi kan dulu kan yang sesuatu yang sulit diterima sekarang jadi disyukuri. Iya. Dari why not itu apa sih hal yang sulit dulu diterima, jadi sekarang ya udahlah syukurin aja orangnya begini nih ternyata. Oke, itu ada sebuah kebenaran ya. Kebenarannya adalah Oke, apa kebenarannya? kebenarannya adalah Jangan salah ngomong nih. Kalau nggak kita jadi masalah nih. Iya. Enggak. Waduh, dari sini jadi masalah kamu tidak bertanggung jawab. Oh, iya. Enggak, aku ini percaya. aku masih gadis ya, gitu. Wow. Jadi anak gadis pada waktu itu ya cara berpikirnya waktu itu klise banget. Ya, yaitu kalaupun aku sama laki-laki lain belum tentu kok yakin bisa sebahagia ini sama dia. Satu gitu. Terus kemudian kalau aku sama laki-laki lain gitu yang single juga gitu, kayaknya belum tentu juga gitu bisa punya hubungan yang very fun and alive gitu. Yang kalau bersama dia. Dan kalaupun aku sama laki-laki lain belum tentu juga ada pribadi yang segini sacrifice juga gitu memperjuangkan hubungan kami. Begitu. Karena itu tadi nggak ada jaminan juga gitu kalau aku sama laki-laki lain tuh bisa sebahagia hubungan kami berdua yang kami jalin bersama begitu kompaknya. Itu waktu itu sangat klise gitu. Itu yang membuat aku realize bahwa hey, ini yang Tuhan kirim dan ini the best version, dan this is what I feel peace ya inside at the beginning gitu. Nah, kalau bicara soal konflik setelah pernikahan, how I can accept him, itu adalah awalnya tidak bisa accept. Karena menjadi ketahuan kan bahwa sama-sama dominan. Awalnya tidak bisa accept. And then, ada begitu banyak juga, saya belajar saya kan belum pernah jadi istri ya. Saya belajar how to be a wife, gitu. Dulu waktu SMA saya belajar how to be a college person gitu. Waktu anak kuliahan saya belajar how to be profesional. Nah sekarang saya kayaknya mesti belajar nih untuk bagaimana menjadi seorang istri. Nah istri itu kebenarannya adalah hanya sebongkah rusuk dari suami. Jadi semandiri-mandirinya saya gitu ya, saya harus bisa accept the whole body
yang menahan saya dan memastikan bahwa rusuk itu tidak patah. The whole body is in. Preach it. Gitu. Nah, saya harus bisa sejak itu saya tahu bahwa sehebat-hebatnya seorang istri yang mandiri, saya tetap harus submit dengan the whole body. Which is the whole body itu adalah pria. Wow. Nah, itu saya belajar. Saya belajar how to jadi bukan ya saya menerima dia apa adanya. Enggak. Saya harus punya kesadaran diri bahwa I created by him gitu. Maksudnya dari tubuhnya gitu. Saya hanyalah tulang rusuk kecil. Tapi karena tulang rusuk inilah seorang pria itu bisa berdiri teguh. Ya. That's why saya harus menjadi pribadi penolong. Gitu Ahwi. Jadi, Kamu tuh tulang proses. rusuknya Niko. Jadi by proses sih By waktu itu process, ya. By proses. Terus kemudian bicara bahwa berkat itu datangnya ke pria bukan wanita. Walaupun jago bisnis atau apapun gitu ya, tetap berkat Lewat pria. Lewat pria. That's why we have to honor him. Nah kalau aku nggak ngerti konsep Kita honor, mesti submit juga. Betul. kalau aku nggak honor kayaknya di situ mulai nggak submit, mulai nggak bisa, aku nggak bisa accept dengan keadaan di mana I have to struggling with my work. Udah bukan lagi untuk cita-citaku loh ini, tapi untuk kelangsungan hidup anak-anak dan kita berdua. Begitu ya, ada beberapa hal yang mungkin aku juga harus korbankan gitu. Dan kalau mau punya kesadaran acceptance, menurutku kita harus be peaceful dulu dengan keadaan yang ada dan punya understanding yang benar sebelum bisa accept sih. Coba kalau para perempuan kalau cuma pakai perasaan, kayaknya itu sementara ya. Iya. Iya. Gitu. Benar. Aku sih yes. Tapi sih yes. Berarti kan dengan semuanya itu, dengan segala kekurangannya, menerima segala kelebihannya, berarti kan itu benar-benar perjuangan banget ya. Apalagi kan dengan kondisi udah punya anak nih saat yang di ini, karena kan boleh dibilang satu step lebih maju nih nikah. Biasanya kan baru bikin anak, ini tiba-tiba udah ada anak nih. Acceptance terhadap anak-anak nih gimana sih? Maksudnya kan apalagi kan kita nggak tahu ya, omongan misalnya kan anak-anak kan di sekolah ambil rapot atau apa tuh gimana tuh untuk iniinnya? Iya. Iya itu bukan satu hal, itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah, tapi aku tuh dari umur ya ini aneh, Tuhan punya jalan rencana ya. Jadi dari umur 4 bulan tuh aku di rumah singgah. Gitu. Jadi aku hidup di rumah singgah dari umur 4 bulan sampai 4 tahun gitu. Jadi aku dibesarkan oleh keluarga yang bukan orang tuaku. Begitu. Jadi ketika aku melihat anak-anak ini, ya aku jadi flashback dengan diriku yang dulu gitu. Bagaimana ada orang tua yang bukan sedarah tapi ngurusin aku gitu ya. Mau berkorban untuk mengurus. Iya, padahal waktu itu ya maaf ya gantiin pampers aku gitu kan ya. Itu kan sesuatu yang apa ya? Ini bukan anaknya loh gitu. Nah, satu pertama aku sudah karena sudah pernah mengalami itu, aku jadi punya empati kepada anak-anak ini gitu. Nah, empati ini walaupun aku di-reject sama mereka at the beginning ya nggak di-reject banget sih, cuman mereka stranger gitu ya, siapa sih gitu, mau deketin papa siapa sih gitu, kenapa sih duduknya belakang aja gitu kan. Apa kalau dulu naik mobil itu duduknya di belakang aja gitu kan ya, maksudnya apa ya, karena aku pernah mengalami bagaimana kehilangan, jadi rasa sayang atau understand sama mereka punya feeling itu yang mengalahkan egoku gitu loh. Gitu. Waktu itu ya kalau kadang-kadang aku suka menenangkan diri dengan pikiran-pikiran gitu ya, bahwa berpikir positifnya adalah Ci, kamu ini udah gede, mereka ini masih kecil gitu, kamu aja digituin aja sensi gitu, ngerti kan? Tapi mereka tuh sebenarnya lagi butuh dibantu gitu. Oh
kok kamu gitu aja komplain gitu loh di sini gitu. Ya waktu itu sih the way aku berusaha kasih understanding buat diriku, terus menerima mereka. Keren banget Kak. Oke, nih Kak Yosi nih, dari tadi banyak kayaknya perlu menjawab nih dari tadi. Menurut Kak Yosi nih, apa sih dari sebuah masalah yang tadi yang membuat hubungan kalian ini semakin kuat? Itu apa sih dari hari ke hari, bahkan dari sebelum menikah sampai ke menikah, pasti kan semua ada proses. Tapi apa sih benang merahnya yang terlihat ini nih yang membuat kami itu semakin kuat hubungannya sebagai suami istri? Apa ya? Cobaan hidup. Cobaan hidup. Iya, karena setiap cobaan dan ujian itu mendatangkan ketekunan Dan kekompakan. Jadi sebenarnya kita tuh karena ini untungnya lagi ya. Jadi kita bisa mensyukuri karena kita orangnya talkative, akan ngomong kalau nggak suka, dan kalau kita suka kita akan juga kasih apresiasi. Orang kadang suka iri sama kami berdua. Kalau lu suka muji-muji gitu sih ya karena kami itu begitu. Tapi kalau jangan salah itu pas muji. Kalau kami nyela. Ya, gue gak suka lo cara kayak Tapi gitu. nyalanya nggak di depan. Nyala di depan. Di depan Di depan. Depan. Jadi, nah itu gue bilang, jadi aku bersyukurnya, aku nggak pernah, dia tidak pernah terlalu menutupi perasaannya. Jadi, aku tahu apa yang sedang dia rasakan. Nah, kami ini selalu menjadi pribadi yang terbuka each other. Jadi, karena kami belajar untuk terbuka, being vulnerable, menjadi pribadi yang rentan satu sama lain untuk mau mengutarakan, gue kesel, gue nggak suka, gue marah. Cara kayak gitu tuh gue nggak oke loh ya. Gue nggak demen loh kayak gitu. Itu tuh kita bisa ngomong dengan mudah. Nah, setiap itu menurutku ya kan ya. Tapi koreksi loh, if I'm wrong. Itu menurutku lagi jadi milestone kami untuk menjadi pasangan yang lebih sehat lagi. Kami jadi keluarga yang lebih sehat lagi. Setiap masalah is a milestone. Each problem is a milestone to be better us, not better me, better her, tapi adalah better us. Karena sometimes kita bisa bilang gini, menurut gue, nah sama tadi kan, tadi Kaci bilang kan, menurut gue, ya kita mulai belajar untuk bukan menurutku atau menurutmu, tapi menurut kita. We try to find out our way instead of my way or her way. Ya. Gitu, our way. Jadi our way gimana enaknya buat kita apa nih? Ini paling demen nih. Karena dia, kan kita sama-sama belajar di manajemen bahwa ujungnya adalah not just the discussion, bahwa harus ada execution. Kalau lu cuma fokusnya pada discussion, Siapa yang menang? omon-omon doang kan. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Menunjukkan siapa yang benar. Selalu dia ngejar. Aku kejar langsung. Kaci always ngejar. Kalau aku kan sering kali tatarannya di konsep, dia eksekusi. Dia bilang, jadi maunya gimana menurut lo? Kamu maunya gimana? Nah, dengan cara sebrutal itu, akhirnya kita, oh ya, mau kok gini. Bisa nggak kalau kayak gini? Bisa nggak gini? Ya udah. That's the art of negotiation di dalam our kehidupan berkeluarga. Oke. Tapi kembali ya, catatan. Menuju ke sana itu berproses. Pasti. Ya pasti. Pastinya. Karena keterbukaan, semakin kita terbuka, semakin opportunity Punya untuk saling melukai. reaktif. Dan juga saling melukai. Respon dan reaktif dan saling melukai. Ya, Nah, itu jangan langsung menjadi silent treatment. Nah, problemnya Agree. di awal-awal juga kita sempat silent treatment, tapi itu nggak sehat. Aku disilenin sih. Tidur di luar ya? Terus terang, aku lebih bucin daripada dia. Aku lebih bucin daripada dia. Jadi ya kalau ada apa dia diam, pasti aku akan fight untuk benar-benar harus. Iya, gitu. Dia fight untuk, ngomong. Selesaikan. Gue nggak bisa tidur deh kalau belum selesai. Ya. Padahal harusnya kayak bilang, gue bisa nggak minta space dulu. Nah, tapi dia ngomong. Jadi keterbukaan itu tetap mulai dilatih untuk ini nggak bisa. Kalau kamu ngeresponnya begitu, aku nggak bisa terbuka. Itu harus diomongin. Harus diomongin. Gitu. Kalau kamu respon gitu, aku nggak akan ngomong lagi sih di kemudian hari. Itu tuh harus dikasih tahu karena dia nggak tahu kalau statement reaktif itu akan membuat aku jadi stop bicara. Betul. Nah itu harus diomongin terus. Jadi bikin aturan main terus. Dalam kehidupan tuh sampai kapan ya, sampai mau memisahkan bikin aturan yang beda-beda. Itu sih yang kita lakukan. Benar. Dari hal kecil itu
impact-nya bisa besar ya dengan Betul. padahal cuma aturan kecil kelihatan Iya. Betul. nggak penting Benar. padahal cuma sesuatu yang kecil banget nih Iya. kayak gini. Kan kita bukan cenayang, kan kita penyayang. Ada yang ini nih. Jadi ngomong dong apa yang lu rasain gitu. Kasih tahu. Kasih tahu. Terutama buat cowok-cowok, Wi, jangan salah loh, Wi. Jangan lu pikir bahwa kita tuh tahu segala-galanya, hanya Tuhan yang tahu segala-galanya. Iya. Ada amin, saudara? Amin. Jadi laki-laki itu kami itu kadang-kadang nggak peka, Wi, beneran. Sampai akhirnya gini loh, Han. Iya kan kok. Hah? Iya aja deh gua. Bisa benar, bisa tidak. Karena Gue tuh kadang nggak bisa baca pikiran dia. iya, Tapi kalau dia bisa baca ngomong, benar. Kalau lu bisa baca, lu dukun. oh bener juga. Lu biasa. Kita mau belajar dari dukun aja, Bang. Iya bener juga ya. Keren loh nih. Iya, jadi ini bukan teori sih, tapi kami meyakini hal ini. Memang yang disampaikan oleh setiap hamba-hamba Tuhan yang mengajar di dalam setiap momen-momen untuk pelatihan maupun seminar, ingetin bahwa jadikan Tuhan itu sebagai senternya dari pernikahan. We believe it. Kami tahu banget bahwa dia jadi senternya. Namanya center berarti dia bukan di antaranya kami gitu, tapi kami benar-benar memandang dia sebagai pusatnya dari kami. Jadi memang benar banget dalam banyak hal, soal keuangan, soal pekerjaan dan seterusnya. Ya kami dalam berdiskusi dan seterusnya ya selalu tetap kembali ke Tuhan. Itu yang membuat kami tetap jadi semakin kuat bahwa pasti segala sesuatunya harus balik ke Tuhan. Itu. So, ini adalah pernikahan kami juga dari Tuhan. Ya ujung-ujungnya idenya Tuhan. Ya so apapun yang kami lakukan berdua itu juga untuk Tuhan. Ya. Jadi kalau saat saya mengasihi istri saya dan menghormati kan poinnya kan gitu ya. Sebagai suami kan kita harus mengasihi. Nah tugas kita sebagai pria adalah mengasihi, ya pastikan bahwa kita mengasihi dia seperti bagaimana kita mengasihi kepada Tuhan. Gitu. Jadi menurutku itu iman penting banget. Dari Kak Aci? Ya, aku percaya bahwa setiap kebenaran itulah yang memerdekakan ya. Ketidaktahuan. Aku tuh tipe orang yang sebenarnya punya banyak kekhawatiran. Tapi karena tahu sebuah kebenarannya, jadinya aku merdeka lah gitu, merdeka menjalankannya gini. Terutama bagaimana kita taruh Tuhan di depan kita, gitu ya. Sama kayak diajarkan ya bahwa masalah tuh kalau ada masalah jangan taruh di depan kita gitu. Kita di hadapan-hadapan terus kita masalahnya taruh di sini. Iya gitu. Ini masalah nih, kamu harus pikir gitu kan. Nggak bisa. Jadi harus pikir ini masalah. Iya. Terus pendapatmu gimana? Pendapatku gimana? Ini begini gitu. Nah harusnya masalah itu ditaruh Sama-sama. di depan gitu ya, dari taruh di depan kita dan ada Tuhan yang put our God in the center dan kita itu harus pegangan tangan. Bersama-sama. Kayak gimana nih Tuhan? Ngeliat You're ini. in my side gitu, Iya. bukan in the different side. Iya. Gitu. Gimana kita ngeliat masalah ini? Gitu kita Iya. ngeliat problem ini. Gitu. Dan di dalam segala sesuatunya melihat dari Tuhan melihat. Dari Iya. Tuhan melihat. Kalau dari kita melihat, ya ego yang main. Iya, yang ada kita agak buta juga sih ngeliat masalah ini ya, Betul. gitu. Karena lagi dalam along the journey kan kita belum pernah nih punya masalah kayak gini gitu, ngadepin yang Betul. masalah baru lagi. Tapi ketika kita taruh Tuhan dan kita bersepakat gitu, Tuhan pasti berkenan dan pasti membukakan jalan gitu. Ya. Itu maksudnya we put God in our the center of our marriage gitu. Iya. Amin. Iya. Kalau misalnya kita kan tadi kakak udah share begitu banyak ya, kita bisa belajar refleksi dan pesan dari yang kakak ajarkan gitu. Kalau bisa kasih pesan nih buat teman-teman di Tanya Ahui dari kalian sendiri yang buat teman-teman yang belum nikah, apa sih yang ingin disampaikan dari kakak? Dari aku. Ya boleh, dari Kak Asri. Ya buat teman-teman semua yang belum menikah, mintalah maka kau akan
Wah. Mungkin Oh iya, kamu hari-hari bisa ini, cerita kan ya, kamu doain aku tuh kan sangat spesifik ya, ya betul. tanpa tahu orangnya siapa. Iya, jadi aku tahu waktu ini nggak apa-apa ya, jadi Nggak apa-apa. kesaksian waktu single dulu ya. Gak apa-apa, boleh kalau memang itu cerita Aku tidak, kembali. ya kita tidak tahu siapa jodoh kita, kan? Nggak ada yang tahu juga ketemu dengan siapa. Nah waktu itu saya juga nggak tahu siapa jodoh saya sampai di usia yang cukup lanjut gitu, 37 tahun. Di mana saya merasa bahwa saya mungkin akan hidup sendiri sampai di level tersebut, sampai akhirnya Tuhan taruh kerinduan untuk saya mulai mendoakan. Aku mulai mendoakan pribadi tersebut. Jadi aku mulai nggak tahu itu siapa orangnya, tapi I support him in pray. Jadi setiap pagi aku berdoa untuknya, Tuhan berkati dia pagi ini dalam perjalanannya. Kau bila dia memang sedang bekerja, Kau berkati dia di pekerjaannya. Tuhan berikan dia kemudahan Tuhan. Terus misalnya aku lagi makan siang, aku akan mulai berdoa, Tuhan berkati dia dengan makan siangnya. Dia boleh makan siang dengan kolega-kolega yang baik. Terus misalnya sore hari dia pulang, aku mulai berdoa untuk Tuhan berkati dia perjalanan pulangnya, kemanapun dia melangkah, Tuhan sertai, lindungi. Aku mulai mendoakannya itu hampir setahun ya, hampir setahun. Jadi aku seakan-akan tuh di dalam doa tuh merasa bahwa aku tuh kayak udah deket, udah I know him, he's my special person that I'm praying for, gitu. Jadi pada saat ketemu sama Kak Yosi, aku merasa bahwa Suami dari masa depan. iya. Oh iya ya. Tapi aku merasa bahwa Film kayaknya itu. aku merasa bahwa itu ini sih apa ya, kayak udah merasa bahwa udah rasa kenal dan Iya, iya, kita I gitu feel, ya, iya, iya, I feel his loss gitu. Iya, 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 Gitu. iya. Kalau waktu itu juga aku bicara sama mama aku bahwa, Mam, kok aku kayak ban serep ya? Gitu. Dia selalu datang ke aku bahwa dia sedih, nangis-nangis karena istrinya berpulang. He really miss her. He really want her to sleep again di kamar tersebut gitu. He told me that gitu ya. Dan tapi I feel I know him before gitu. I know his journey. Dia juga nggak pernah. Jadi punya understanding bahwa aku tuh nemenin dia di masa dia lost-nya, padahal belum kenal gitu. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang masih single, jangan berhenti berharap. Bukan untuk cari pasangan, jangan untuk supaya accomplish your life. No, cari pasangan supaya kita bisa jadi berkat buat hidupnya Amin, dia, amin. hidup keluarganya, dan buat kalian bisa berdua jadi satu, kalian berdua jadi berkat bagi banyak orang. Ya. Dengan alasan yang begitu baik, memulai dengan sesuatu yang baik, dan percayalah Tuhan akan kasih yang terbaik. Amin. Ya. Amin. Kalau dari Kak Yosi, Iya. Jadi kalau soal hubungan itu dimulai aja dulu buatku. Karena nggak ada yang sia-sia kalau kita memulai sebuah hubungan. Tapi nggak usahlah tebar-tebar komitmen lebih dahulu. Karena itu menyakitkan, namanya komitmen. PHP kan? PHP. Iya. Jadi sekarang buat yang teman-teman yang bangun hubungan, bangun aja hubungan dulu dengan siapapun. Jangan halangi, jangan juga buru-buru mutusin bahwa aku mau deketnya sama ini aja, terus kemudian kita mematikan hubungan yang lain gitu. Perbanyaklah hubungan, setiap teman-teman yang ada akhirnya akan ketemu kok. By time dengan kita berinteraksi akhirnya ketemu. Sebenarnya yang mana sih yang Tuhan kirimin buat kita untuk jadi pasangan yang nemanin kita untuk for the rest of our life. Yes, amin. Gitu. Jadi itu aja. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu. Nah, dari Kak Yosi dan Kak Asri sendiri, apa sih arti cinta yang dewasa menurut kalian saat ini? Waduh. Kuncinya adalah penerimaan. Cinta dewasa adalah penerimaan. Seperti pertanyaan kalian. Iya. Karena untuk jatuh cinta itu ya mudah. Jatuh cinta itu mudah. Tapi tetap untuk stay in love, it takes commitment, Iya. it takes acceptance. Dan itu menurutku yang dewasa itu adalah saat kita bisa terima dan tetap komit dengan our vow,
dengan janji nikah kita untuk for the rest of our life sampai maut memisahkan. Ya. Sehingga kalaupun nanti suatu kali waktu aku bilang bahwa kalau misalnya Kak Aci berpulang duluan, the same posting I will did it. The same posting I will did it sampai maut memisahkan. Itu tuh gak bisa tarik mundur. That's the one way ticket as my pastor ever said. Itu bahwa itu adalah one way ticket. Ya. Oke. Kalau dari Kak Asri sendiri? Love should be fun because it's a gift. Don't take it as a burden gitu, an obligation. Karena dan love should be fun itu adalah by choice. Yeah. Life is choice. Ya, jadi what kind of marriage that you want to build? Ya. Ya, you do it dong. We do it gitu, including our sex also ya. Iya, iya. Ya, what kind of sex life that we want to build gitu. Betul. Ya, we invest on it, gitu kan. Jadi menurutku adalah cinta itu adalah how we want to create it Iya. and invest di dalamnya. Iya. Selain komitmen, Iya. don't take it as a burden. It should Yeah. be fun because it's a gift. Gift should be fun, right? Yes. Yeah. So, keren banget Kak. Jadi, sebuah pernikahan itu perlu dilandasin dengan cinta yang fun dan tentunya tulus ya. Seperti yang Kak Yosi cerita bahwa kalau itu nanti akan datang, akan melakukan hal yang sama seperti yang lalu. Nah, apa sih harapan Kakak untuk pernikahan kalian di kedepannya? Ya, salah satu hal yang kita doakan adalah kita punya karunia untuk menikmati. Bahwa kita itu, kan kita ini hidup bukan hanya kita berdua ya. Ada anak, dan sekarang kita ada orang tua. Yang kita tuh pada season, karena kita ini udah, Sandwich generation. iya kita udah di umur gocapan, gitu, menuju gocap, ABG. Jadi, kita mulai melayani orang tua juga. Pertanyaan besarnya bagi kami saat ini adalah the challenge musim kehidupan yang kami hadapi adalah kami berdoa kami punya karunia untuk menikmati kehidupan kami berdua. Anak-anak di take care itu pasti ada masanya. Iya. Tapi sekarang ada orang tua juga yang harus kita take care. Bukan sebuah beban, tapi sometimes di dalam kehidupan kita, wow itu juga challenging. Iya. Seasonnya. Nah, tadi pertanyaan kami berdoa bahwa sisa kehidupan kami pengen bisa nikmatin. Punya karunia untuk menikmati setelah kami bekerja, setelah kami melayani, setelah kami mengasihi dan menerima kehidupan orang lain. Tapi ujungnya kita berdua loh. Yang bakal setelah semuanya pergi, ujungnya di kamar itu cuma kami berdua. Iya. Karena kami percaya bahwa ketika kita bisa punya karunia menikmati, kita jadi fulfill dengan Yeah. ucapan syukur. Ya, Apapun musim kehidupan kita. Nah, ketika itu fulfill dengan ucapan syukur, disitulah kami mampu untuk giving to giving back others. lagi. Gitu. Kalau kaminya suffer, kaminya juga nggak bisa menikmati, kaminya juga jadi bersungut-sungut karena keadaan. I don't think hidup kita juga bisa jadi berkat buat orang lain. yang lain sih. Iya. Gitu. Jadi itu sih yang kami juga harus Doakan dan doakan kerjakan. untuk Iya. kami punya karunia menikmati. Oke. Nah, kita sudah berada di penghujung acara nih Kak. Wow. Sebelum kita berakhir, mungkin ada satu kalimat atau kutipan yang menggambarkan perjalanan cinta Kakak berdua. Kutipan, silakan Kak Aci mungkin. Gus aja. Ya. Kutipan Finalnya perjalanan. Kata aja deh ya, nggak usah kutipan. Kalau kutipan ribet nih. Tapi kalau cerita, kalau kata adalah penuh warna dan penuh cerita. Itu yang aku bilang. Dan kita ini belum jadi history, belum jadi sejarah. Tapi
kami itu percaya, we believe bahwa kita tuh lagi bikin stories dalam kehidupan kita. And there is more. There is more stories dalam kehidupan kita, we believe it. Itu sih. Kalau Kak Asri? We would like to live full until die empty. That's our motto ya. Ya. Live full, die empty. Live, Betul? live Yang penuh full supaya ketika kita mati nanti dalam keadaan adalah kita kosong. udah dalam keadaan kosong, we give it all. Kita udah coba semuanya, kita udah ampuni sampai selevel dewa gitu ya, atau apapun yang Tuhan mau suruh kita lakukan ya give it ya. Ya, Ya. We realize at the end of the day kami nggak akan bawa apa-apa. Oke. Kita udah memastikan bahwa semuanya udah kita give it all. ya, Oke. ya. Boleh kasih satu pesan menurut kalian buat pasangan muda yang sedang belajar untuk punya penerimaan satu sama lain. Ini nih. Yes, penerima. Ini Oh ya, sebenarnya. penerimaan bisa aja kamu. Ya pesannya itu adalah kita itu sudah diterima oleh banyak orang di kehidupan kita sebelumnya, dan kita udah diterima Tuhan sebenarnya dengan lunas ya, diterima dengan nggak ada embel-embel suruh bayar juga gitu, terus diterima dalam pekerjaan kita, diterima dalam banyak aspek kehidupan kita. Asalkan kita untuk hal-hal yang kita sulit bisa terima, kita nggak mau lakukan. Harusnya kita punya kebesaran hati untuk bisa menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan hati. Karena kita juga punya hati yang besar. Kalau hatinya besar, keroyok sedikit, sepi oke. Iya. Seperti itu sih. Oke, thank you banget Kak Yosi dan Kak Asri sudah Sama-sama, datang di thank Tanya you. Ahuy. Semoga sharing hari ini bisa memberikan satu ide, satu masukan buat teman-teman, dan mungkin teman-teman yang merasakan atau pergumulan atau mau cerita boleh komen atau email ke tanyaahuy@gmail.com. Semoga kita bisa membantu pasangan-pasangan yang ada di luar sana. Ya. Thank you. Thank you.